Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidz, para hujjah, para tokoh, para sesepuh, khusus kepada pimpinan majelis sekaligus ketua DKM Muslimat Al-Hajiri, Bapak Haji Erlangga beserta segenap pengurus, orang tua Bapak Haji Alia, Bapak Salim, Bapak Mahfudi, Bapak Saifullah, Pak RT 06, Bapak Samili, beserta segenap jamaah yang lainnya. Mohon maaf saya disebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan, keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan malam hari ini, kendati pun sejak sore sudah diguyur hujan, namun tidak mengurangi animo bahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadir ke majlis ini dalam nuansa silaturahmi sambil bertolak ilmi dengan mengaji dan mengkaji beberapa ayat-ayat dan ilmu Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita berdasarkan ibadah atau ibadah yang kita lakukan, pahalanya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah ke hadirat baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimahullah. Tanpa kami kalah karena waktu semakin larut malam dan
Kita mulai dengan melanjutkan bab zakat, yang pada bahasannya lalu tajibu ala kulli muslimin walau ghayra mukallafin fa'ala wali ikhrajuha min malihi. Wajib mengeluarkan zakat bagi setiap muslim walau ghayra mukallafin, meskipun dia belum mukallaf atau belum balik atau belum mendapat tuntutan dari apa yang dia kerjakan. Pokoknya syaratnya adalah muslim. Kayak zakat fitrah itu wajibnya muslim, nggak perlu nunggu balik, nggak perlu nunggu mukallaf. Tapi kalau dia keluar lahir sebelum Idul Fitri, maka sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, maka syarat utamanya mengeluarkan zakat itu adalah muslim. Atau zakat mal, seorang anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya yang kaya raya. Ditinggal oleh orang tuanya yang kaya raya dan dia mewariskan harta dari kedua orang tuanya. Kalau hartanya sampai kepada batas yang wajib mengeluarkan zakat, maka dia harus dan wajib mengeluarkannya. Siapa yang mengeluarkannya? Ini tugasnya wali yang mengurusnya, yang mengadopsinya atau yang merawatnya, ya, mengeluarkan harta dari diri atau dari milik si anak yang tadi ditinggal oleh orang tua. Begitu, maka tidak menunggu harus balik, harus mukallaf dan lain sebagainya. Itu adalah pengeluaran zakat. Wa kharaja bil muslim al-kafirul asli, tidak termasuk atau keluar dari kategori muslim. Orang Islam adalah al-kafirul asli, kafir yang asli. Apa kafir yang asli? Yang dari lahirnya, dari keturunannya, dia sudah tergolong dari golongan orang kafir. Fala yalzamuhu ikhrajuha, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini bagi untuk orang kafir. Walau ba'dal Islam, kendati pun dia sebelumnya adalah memang sudah Islam, pernah masuk Islam, ya. Tapi memang asalnya adalah orang kafir. Bisa jadi dia masuk Islam lalu balik lagi ke kafir, maka dia tidak wajib menunaikan zakat. Karena memang kafirnya kafir asli, kafir asli dari keturunan sejarah. Beda dengan kafir yang memang gak asli, contohnya dipaksa untuk masuk orang kafir. Ada seseorang yang dipaksa untuk masuk orang kafir, itu namanya kafirnya bukan kafir asli. Maka nanti kalau dia muslim, maka wajib mengeluarkan zakat. Hurrin, syarat yang kedua adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah hurrin, yakni merdeka, alias bukan budak. Bahkan merdekanya ini adalah merdeka yang muayyan. Muayyan itu sudah ditentukan atau sudah jelas, bukan yang mukatabah. Mukatabah itu artinya budak yang dimerdekakan, itu namanya mukatabah. Fala tajibu ala raqib, karena yang memang wajibnya ini adalah orang merdeka, tidak diwajibkan ala raqib bagi seorang budak.
Tapi alhamdulillah sekarang udah gak ada sistem perbudakan, jadi udah gak ada budak lagi. Kalau baru budak banyak. Kalau budak atau kalau baru budak banyak. Kalau budak masih banyak di daerah karena Bogor misalnya. Tapi kalau di dunia sebetulnya sistem perbudakan sudah tidak ada. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, li'adami milki. Kenapa budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat? Karena budak itu tidak mempunyai sedikit harta, walaupun banyak, sedikit aja nggak punya, nggak memiliki harta, dia dibeli. Bahkan dalam sistem perbudakan, budak itu merupakan bagian aset karena dia bisa dijual, bisa dibeli, bisa diperlakukan seperti binatang, dan bisa dijadikan sebagai istri. Yang namanya budak. Kalau perempuan bisa jadikan istri zaman dulu, tapi sekarang udah nggak ada sistem perbudakan. Wa kadal mukatab li fi milki. Juga demikian kepada al-mukatab. Mukatab itu artinya tadi apa? Budak yang dimerdekakan. Juga memang budak baru dimerdekakan, dia belum, kalau ibarat hidup belum jejak, belum jejak itu, belum stabil, belum mantap, belum mandiri, jadi tidak memiliki harta. Hidup fi milki, karena dia lemah atau tidak mempunyai kepemilikan harta, maka budak yang baru dimerdekakan tidak wajib mengeluarkan zakat. Wala talzamu sayyidahu. Zakat tidak mewajibkan kepada tuan dari budak itu kalau dia dijanjikan untuk dimerdekakan. Ya, begitu. Li'annahu ghairu malikin, karena tuannya yang dulu memiliki budak, karena dimerdekakan udah nggak memiliki dia lagi, makanya si tuan udah nggak wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Dulu zakat fitrahnya kalau masih ada tuannya yang bertanggung jawab. Gitu. Ya, itu kalau zakat fitrah. Nah, kalau zakat yang selain fitrah berlaku buat apa? Pertama, fi zahabin. Zahab. Apa zahab itu? Emas. Walau ghairu madrubin, khilafan liman za'ama ikhtisasaha bil maghrub, balagha qadru khalisin ay 20 mithqalan. Emas yang meskipun tidak sama ukurannya dari ketentuan yang sudah ditentukan. Ya. Berapa ketentuan yang ditentukan? Sebanyak 20 mithqalan alias 20 mithqal. Mithqal itu bahasa kata berat. Dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqal." Mithqal itu lebih berat jenis emas, kurang lebih 20. 20 itu kalau kita sederhanakan kurang lebih sekitar 96 gram. 96 gram. Kalau 96 gram itu 1 gram emasnya kan berapa juga harganya? Saya nggak pernah ibu-ibu nih biasanya juga tahu berapa harga emas sekarang. Yang murni yang berapa, yang 99 apa namanya? 24
Sampai 2 juta. 2 juta ya. Kita taruhlah targetnya 2 juta. Berarti dikali 96 gram berapa juta? Kalau 90 dikali 2 juta aja itu udah berapa? 18. Kemudian 2 dikali 6 12. Jadi 182 ditambah 12 berarti 192 juta. 200 juta dah. Gampang dikit kali ya. 192 juta. Barang siapa punya harta, ini kan ukurannya emas 96 gram. Jadi itu sebagai ukuran miqdar harta yang lainnya. Kalau emasnya seharga 192 juta, berarti kalau dia punya uang 192 juta, itu juga sudah wajib dikeluarkan zakatnya setiap bulan, setiap tahun. Terhitung dari sampai targetnya itu. Misalkan 100 tahun 2025 baru 180 juta, udah wajib belum mengeluarkan zakat? Belum. Nah, pas akhir tahun 2025 ya, nanti di Desember berkumpulnya tuh 192 juta. Kapan ngeluarin zakatnya? Nanti tahun depan. Begitu hitungannya. Bukan di saat targetnya sampai itu langsung ngeluarin zakat. Nanti tahun depan. Begitu. Ya, makanya ada yang cerdik. Bukannya cerdas, cerdik. Apa cerdik itu? Supaya nggak sampai 192 juta dipakai tuh. Dibelanjain ya untuk kepentingan, nggak disimpan jadinya. Kalau nggak sampai 192 kan nanti nggak terkena wajib zakat. Nggak boleh begitu sebenarnya. Yang nggak boleh dimain-mainkan. Gitu. Jadi itu targetnya adalah kurang lebih 20 miskol. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, biwasni Makkah ini ukuran orang Makkah ya, tahdidan yang memang emasnya udah dimasak, bukan emas yang masih mentah. Kalau batangan udah matang belum? Udah. Kalau batangan itu udah matang. Yang masih mentah itu yang baru baru ditambang. Ya. Itu kalau yang masih berbentuk kerikil-kerikil atau batu-batu yang ditambang oleh para pendulang emas, itu masih mentah. Perlu dimasak dulu. Gitu. Nah, kalau udah berbentuk batangan itu udah matang. Bagaimana cara mengeluarkannya? Diambil 1/40 alias 2,5%. Kalau punya emas 2 kilo, misalkan batangan 2 kilo, atau yang namanya batangan nggak mungkin gram ya, batangan itu kalau seandainya sebesar batu bata merah berapa kilo? Ada 1 kilo nggak kira-kira? 1 kilo lah misalkan seperti itu. Maka 1 kilo dengan harganya itu emas berapa jumlahnya, baru dibagi 1/40 alias 2,5%. Itulah yang dikeluarkan. Ya, bukan caranya dipocel emasnya, bukan, atau diketok, bukan, tapi ditinjau atau dihitung dari harganya. Berapa nih misalkan terkumpul berapa miliar? 2 miliar, maka 2 miliar dibagi 2,5%-nya berapa? Maka permasalahan zakat ini enggak segampang orang melaksanakan ibadah, terutama zakat mal.
zakat fitrah aja masih banyak yang beralasan pada punya. Nah, tantangan atau ujian mengeluarkan zakat mal adalah apa? Sayang dari apa yang dia keluarkan. Kalau batasannya baru hitungan ratusan juta, nggak seberapa. Tapi kalau seandainya udah triliunan, berapa? Misalnya punya aset sejuta triliun, itu berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Makanya tantangannya ujiannya berat. Daripada ngeluarin zakat, mendingan beli pulau. Iya. Makanya nggak sembarangan ini permasalahan zakat. Orang kaya banyak harta, belum tentu dia bisa menggunakan zakat. Karena apa? Hitungannya sah. Daripada ngeluarin zakat 1 miliar, mendingan beli mobil. Kalau benar, beli mobil misalkan begitu dan seterusnya. Ini hadirin jamaah sekalian ya. Nah, itu semisal daripada 20 miskol. Falau naqasati mizan wa tamma fi akhar fala zakata isyak. Apabila dalam suatu timbangan tidak mencapai jumlah tersebut, ini timbang nih, ditimbang sampai kepada 20 miskol atau 96 gram, ya. Sedang menurut timbangan yang lain telah mencapai, ditimbang, kan yang namanya timbangan beda-beda. Pernah nggak bapak ibu belanja ke pasar, beli ikan ditimbang, di rumah ditimbang itu pernah nggak gitu? Pernah nggak? Sama nggak timbangannya? Beda. Nah, kalau seandainya ketika menimbang di suatu tempat tidak sampai 20 miskol, ketika datang ke tempat emas ditimbang mencapai 20 miskol, maka la tajibuz zakat, tidak wajib zakat karena di dalamnya ada syak. Apa syak? Ragu. Ini yang benar mana sampai 20 miskol apa kagak? Karena yang namanya timbangan beda-beda. Sengaja mungkin bawa apa tukang emas juga berarti gitu. Takutnya kalau kita timbangan kita malah kurang. Kan? Kalau seandainya ada peraturan, pala tajibu belum wajib mengeluarkan zakat sampai sempurna kepada hitungan atau berat 20 miskol. Wal miskol, adapun miskol itu ya isnani wa sab'una habbata sya'irin mutawassitatan. Hitungan kira-kira 20 miskol itu adalah isnani wa sab'un, 72 biji. Biji apa? Syair, ya. Syair mutawassitotan, ya. Kalau syair itu gandum, kalau dihitung ada 72 itu beratnya 20 miskol kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita beras taruh ada kurang lebih 72 biji, 20 biji namanya 20 miskol, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mah perkiraan saja karena kalau kita kan pakai ini gram, pakai kilo, ya. Kalau di negara-negara lain ada yang pakai kiloannya juga berbeda. Qala Syekh Zakaria, berkatalah guru kita Syekh Zakaria, wa waznu nisabid dhahab bil ashrafi. Timbangan nisab atau ukuran minimal mulai mengeluarkan zakat emas adalah menurut timbangan al-ashrafi, yaitu khamsatun wa ishruna wa subu'ani wa tusuk, adalah 25
25 ya, itu sama dengan 2/7 ditambah 1/9 atau 25 ya, 25 per 263 ya, 25 per 63 ya. Wa qala tilmidu, namun berkatalah muridnya Syekhuna, murid daripada guru kita Syekh Zakaria, yaitu guru kita ya Al-Ibnu Hajar Al-Haytami bil Ashrafi Al-Qaitabai ya. Beliau berkata adalah Al-Qaitabai, bukan Al-Ashrafi. Ini pendapat para ulama saja yang menyatakan seperti itu. Wa fi fiddatin balaghat mi'atai dirham bi wazni Makkah. Nah, beda lagi yang kedua adalah fiddah. Fiddah perak. Mahal perak atau emas? Mahal emas. Berarti kalau emas beratnya lebih ringan keluaran zakatnya daripada perak. Perak lebih berat, begitu, karena harga perak lebih murah daripada emas. Balaghat mencapai mi'atai dirham, 100 dirham. Ya, mi'atai 200 ya. Makanya mi'atai kalau mengatakan 200 jumlah ya, perak telah mencapai jumlah 20 ini mi'atai itu mi'ah 200 dirham biwas di Makkah dengan ukuran timbangan orang di Mekah. Wa huwa khamsuna habbatan wa khumsa habbatin fal asyratu darahima sab'atu masakil, yaitu 550 biji sya'ir. Jadi 10 dirham adalah sama dengan 7 misqal. 7 misqal. Yaitu untuk berat. Ini kalau bicara masalah ini yang jelas diukur aja dengan standar harga emas juga ya. Jadi ukur aja dengan standar harga emas. Berarti harga emas 96 gram sekian, maka perak juga harus seharga dengan harga emas 96 gram. Itu hanya kita kalau kita hitung begini agak susah juga kalau kita. Ya. Wala waqsabiha kal muasyarati fayajibu bil 20 wal mi'atai wa bima zada ala dalika walau bi ba'di habbatin. Namun dalam masalah emas dan perak tidak ada waqas atau tidak ada kelebihan dari ukuran nisab. Nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat. Yang tidak dikenakan zakatnya. Jadi kalau belum sampai pada nisabnya maka tidak mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana dalam mengeluarkan zakat muasi, syarat biji-bijian atau buah-buahan ya yang menyenangi, maka zakat wajib dikeluarkan dari emas yang mencapai 20 misqal. Tadi yang saya jelaskan itu. Jadi standar utamanya semua barang-barang yang dikeluarkan zakatnya itu sebenarnya mengacu kepada harga emas. Apa biji-bijian atau mungkin tumbuh-tumbuhan atau yang lain-lainnya ya, hasil tanaman itu sebetulnya ngacunya kepada harga emas. Artinya ya, kalau sudah mencapai harga sekian rupiah maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya ya. 20 misqal untuk emas, kemudian perak itu mencapai 200 dirham. Ya, tadi bukan 20 dirham tapi 200
200 dirham ya, dan juga selebihnya sekalipun hanya separuh binti syair. Dan kalau lebih maka dihitung ya sesuai dengan lebihnya. Ya, misalkan tadi harga 96 gram emas 192 juta. Kenapa ada lebihnya 195 juta masuk? Bukan yang itu 192 jutanya, tapi 195. Apa 200? Ya, tinggal membagikan aja. Jadi semakin lebih semakin banyak. Bukan dalam artian punya harganya 400 juta, maka yang dikeluarkan cuma 192 juta salah. Jadi yang dibagi 400 juta dibagi 2,5% atau 10%. Ya. Semakin banyak dan semakin besar. Artinya rubu musyrik. Apa rubu musyrik? 1/40. Lis zakat, nisab yang dikeluarkan untuk zakat alias 2,5%. Gede apa kecil? 2,5%. Kecil banget. Ya. Pajak apa? Pajak pembelian itu berapa persen biasanya? 10 atau 20%? 10 misalkan. 10% itu ya 4 kali lipat orang mengeluarkan zakat pembelian aja sekarang udah 11 atau 12%. Berapa? 13. Udah naik lagi. Masya Allah, dari 10, 11 ada 13%. Udah jauh banget dibandingkan dengan 2,5%. 2,5%. Kalau udah 13%, Masya Allah, itu zakat pembelian. Kita ini sebenarnya mengeluarkan zakat Islam dari dulu segitu-gitu juga agak naik. Ya, kalau berubah jangan apa ya? Naik segitu juga. Artinya tidak pernah memaksakan dan tidak pernah membebani bagi para pelaku zakat. Gak menyulitkan dan gak menyusahkan. Ya, karena itu ada hak yang memang harus dikeluarkan dari harta yang dia miliki seberat 2,5%. Dikit banget. Dikit banget. Pajak kendaraan aja berapa persen dari kendaraan? Kalau tiap tahun kita bayar. Ini dah, zakat fitrah ya. Zakat fitrah kita setahun berapa liter beras? Cuma 3 liter setengah. Kalau kita kalkulasikan dengan uang berapa duit? Cuma 45.000. Ya, cuma 45.000. Kalau seandainya seliternya 10.000 misalkan, itu udah gak ada ya. Kalau ada 45.000 itu zakat fitrah kita selama 1 tahun. Kalau zakatnya pajaknya motor berapa duit setahun? Berapa duit? Masya Allah. Itu zakat kita sangat dan amat sangat mudah. Islam tidak pernah membebani dan menjadikan sesuatu sebagai perbuatan yang memaksa. Ya, jadi inilah yang menjadi renungan buat kita sekalian. Wala yaqmulu ahadun nahdaini bil akhar wa yaqmulu kullu nawmin min jinsin bi akhar minhu. Logam satu, ya, yang satu itu emas atau perak, tidak bisa disempurnakan nisabnya dengan dijumlahkan dengan logam yang lainnya. Contoh, emas kan tadi 96 gram, cuman ada 90 gram. Terus supaya sempurna ditambahin sama nisabnya perak, itu nggak boleh. Supaya sempurna 96 gram ditambah
tambahinlah sama perak, nggak boleh. Jadi kalau emas aja semua, kalau perak ya perak aja semua. Jadi nggak bisa disempurnakan satu barang ya, karena memang masih kurang, disempurnakan dengan barang yang lainnya ya. Tetapi bisa disempurnakan nisabnya dengan menjumlahkan dari berbagai macam kualitas ya dalam satu jenis logam. Ya cukup satu jenis aja, nggak bisa dipadukan dan nggak bisa disempurnakan kekurangannya dengan logam yang lainnya. Inilah intinya agar supaya sesuai dengan apa yang menjadi hitungan dan tuntutannya. Wa yujzi'u jayyidun wa sahihun an radiin wa mukassarin bal huwa afdalu la aqsu. Logam yang berkualitas, jayyid itu bagus. Sahih ya, berkualitas buruk ya, dan pecah. Rodi ya, rodi itu buruk, mukassar adalah pecah. Bisa disempurnakan dengan ya nisabnya dengan logam yang bagus. Misalkan emasnya pecah, emasnya putus, patah ya, antingnya patah, artinya kan suka begitu. Itu namanya barang yang rodi, barang yang buruk, barang yang kena cacat. Bisa disempurnakan dengan barang yang lebih bagus dengan syarat jenisnya sama. Jenisnya sama. Bisa disempurnakan dengan logam yang lebih bagus. Bahkan seperti itu yang lebih utama, bukan sebaliknya ya. Yang lebih utama adalah seperti itu, yang buruk disempurnakan dengan benda yang bagus, yang berkualitas sempurna. Wa kharaja bil khalis, tapi tidak termasuk emas yang murni, al-mamshush, yaitu emas yang disepuh. Hanya dilapas saja ya, kawat atau tembaga yang disepuh oleh emas, itu belum dinyatakan sebagai emas yang khalis, yang murni ya. Jadi yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah benar-benar zakat emas yang emasnya murni, nggak ada campuran gitu. Saya punya emas 96 gram, tapi emasnya masih emas muda, emas muda, emas tua bahasanya, agak emas muda gitu. Ya emasnya maksudnya enggak sempurna ininya, apa namanya, gramnya ya, kualitasnya tidak sempurna, tidak murni kualitasnya. Oleh karenanya yang menjadi wajib mengeluarkan zakat emas itu adalah emasnya adalah al-khalis, emas yang memang murni, laisal maksyus, bukan emas yang disepuh ya, bukan emas yang disepuh. Pada zakat tadi, kalau seandainya memang emasnya itu ada sepuhan, maka kendati pun beratnya sudah mencapai nisab 96 gram, pada zakat tapi tidak ada zakatnya hatta yablugha qadisuhu nisaban, sampai nanti kadar kemurnian emasnya itu sudah sampai kepada
Artinya yang jelas ibu bapak, kalau punya emas itu yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat emas yang memang murni. Makanya tadi saya katakan yang 24 karat, 25 karat, 24 karat istilahnya ya, atau 99 itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Punya zakat emas misalkan ya, punya emas misalkan 50 gram yang murni, kemudian yang 45 gram yang sepuhan, udah wajib belum zakatnya? Belum ya, karena masih tercampur dengan ya emas yang tidak murni. Baik para ibu bapak dan mas sekalian rahimakumullah, ya, ini saja barangkali dulu kita pelajari. Memang agak rumit permasalahan zakat, ya, permasalahan zakat terutama apalagi kalau bicara emas. Enggak semua orang punya emas, ya, enggak semua orang punya emas sebanyak ini, ya, gitu. Ya. Kalau masuk ini ya, cuma masih hari ini beratnya berapa kilo? Di zakat zakatnya berapa kilo? Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Iya, agak susah. Baik, ini sekedar ilmu saja. Mudah-mudahan ya bisa kita jadikan wawasan yang bisa menjadi patokan dasar. Siapa tahu besok jadi apa? Miliarder punya emas berkilo